kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Dan kalau ada yang berani seperti itu, maka stop, selesai. Maka bonyok Romo biasanya. Kan kalau pipi kiri kasih pipi kanan. Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman mudaku yang terkasih. Buah kesemek ada di Jakarta. Cakep. Banyak yang mesen lewat Gojek. Cakep. Nah, kembali lagi nih kita di acara Project. Bapak, Ibu, dan teman-teman mudaku yang terkasih, hari ini merupakan hari istimewa karena kita mengundang seorang tamu, yakni Romo Antonius Aji Prabowo. Nah, gimana kabarnya Romo? Baik ya. Sehat. Amin. Nah, Topper, apa tema yang kita angkat pada hari ini? Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Ya. Jadi ini tema BKSN yang kedua mengenai ketidakadilan ya. Nah, kita akan merenungkan bacaan kitab suci dari tema ini. Nah, bacaan itu diambil dari kitab Amos ayat berapa? Amos 5 ayat 14 sampai 17. Ya. Mari kita baca ya bacaan. Nanti saya bacakan ya, akan Amos dibacakan. 5. Aku udah kurang bisa baca. Oke, siap Romo. Amos 5 ayat 14 sampai 17. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, Romo Aji, mengenai bacaan Amos yang sudah dibaca tadi, ada ayat yang menarik Romo. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Nah, berbicara mengenai keadilan, saya punya pengalaman Romo mengenai keadilan ini. Pernah suatu kali saya tuh diejek oleh teman saya, namanya itu Jaka. Nah, saya tuh ya pokoknya sama dia itu kesel banget, diejek terus. Nah, saya minta keadilan nih, dan biasanya nih orang-orang muda kan nggak terima juga kalau diejek gitu ya balas. Kita mikir keadilan itu ya kita balas lagi biar adil gitu. Saya balas, dia balas lagi. Dia balas ya saya balas lagi, karena saya nggak mau dong dengan begitu saja saya menerima ejekan. Nah, tapi ya saya merasa tidak ada habisnya kalau begitu terus. Keadilan begitu terus tidak ada habisnya, tidak ada puasnya. Nah, kalau merenungkan bacaan yang telah kita baca tadi, bagaimana sih terang iman berbicara mengenai keadilan? Saya lebih melihat pada ajaran Yesus ya. Kalau enggak ya seperti Frater katakan tadi mengulang ya, terulang. Ibaratnya seperti reaksi berantai gitu kan. Dan harus ada yang berani, kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Dan kalau ada yang berani seperti itu, maka stop, selesai. Maka bonyok Romo biasanya. Kan kalau pipi kiri kasih pipi kanan. Yesus kan bonyok juga kan, mati disalib. Iya, benar juga Romo. Jadi Yesus itu mengajarkan dan melakukan ya. Maka kita juga ya sebisanya demikian mengenai keadilan. Ya. Jadi kalau saya melihat lebih kepada tahun Yobel ya. Iya, Romo. Pernah dengar tahun Yobel? 50 tahun ya 50 biasanya. 50 tahun ya. Jadi setelah 50 tahun itu harus dipulihkan kembali ya. Kalau yang dari bacaan Amos tadi saya tertarik kepada carilah yang baik.
Yang baik itu siapa? Adalah Tuhan. Tuhan menciptakan semuanya itu baik, semuanya itu adil ya. Tapi dalam perjalanan waktu kemudian terjadi dinamika ya. Ada yang semakin kaya, semakin berkuasa, ada yang semakin miskin, semakin menderita. Nah, maka pada tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan itu semuanya dipulihkan kembali ya. Jadi ada orang yang berhutang harus dibebaskan hutangnya. Karena dasarnya adalah pada awalnya orang itu sama semua. Ya karena istilahnya nasib ya. Jadi ada yang lebih kaya, ada yang miskin. Itu kan tidak adil itu, maka diadilkan kembali. Jadi orang yang punya utang itu dibebaskan hutangnya. Ya, dan itu bisa dilihat di Imamat 25. Dan memang ya kuncinya untuk mengatasi ketidakadilan itu ya kasih. Yaitu kasih itu kalau ditampar pipi kanan berikan pipi kirimu, kalau diminta bajumu berikan kasih juga celanamu. Iya. Jadi porno ya. Jadi porno. Dan ini selalu terulang di dalam Injil ya. Misalnya dalam Matius 18. Tahu apa mengenai Matius 18? Mengenai seorang hamba yang berhutang pada tuannya. Ya, dia berhutang 10.000 talenta kalau tidak salah. Iya, lalu dia belum punya uang untuk mengembalikan hutangnya, maka dia datang kepada majikannya, kepada tuannya agar mohon maaf saya belum ada duit, mohon agar pembayarannya ditunda ya. Tapi apa yang dibuat oleh majikannya? Diampuni. Majikannya membebaskan hutangnya ya. Jadi kalau istilah teknis perbankan ya, karena saya dulu pernah kerja di bank ya. Jadi pertama adalah yang diminta adalah rescheduling ya, penjadwalan kembali hutang. Tapi yang diberikan adalah pembebasan hutang ya. Terus ingat dalam peristiwa kisah anak yang hilang ya, si bungsu itu balik bukan supaya dia diangkat sebagai anak, tapi supaya dia bisa hidup, karena di tempat lain ampas makanan babi saja dia nggak bisa ya, nggak bisa makan. Sedangkan di rumah bapaknya itu pegawai-pegawainya minimal makan pakai telur, pakai tahu, pakai tempe ya. Iya. Maka akhirnya dia pulang supaya dia bisa hidup, bisa makan. Tapi apa yang diberikan oleh ayahnya tetap menantikan dia dan kemudian tetap menerima dia sebagai anak ya, yaitu dengan disambut, memberi dia jubah, kemudian memberi memotong lembu yang paling gemuk seperti saya ya. Ini seperti itu, dan ini sangat penting ya. Contohnya kasus kalau tadi Frater mengenai ejek-mengejek ya, situasi konkret negara kita ini juga tidak adil ya. Tidak adilnya di mana ada penelitian bahwa 80% kekayaan Indonesia ini hanya dinikmati oleh 20% penduduk. Sedangkan kemudian 80% penduduk sisanya ini hanya menikmati 20% kekayaan Indonesia. Ini kan jomplang. Maka harus ada kasih, ini harus dilaksanakan ya, memberikan lebih dari yang diminta ya. Kalau kita masing-masing bisa memberikan lebih dari yang diminta, maka damai sejahtera, sukacita, kita akan mengalami keadilan ya. Tapi sekarang ini yang terjadi adalah orang meminta lebih dari yang seharusnya. Jadi itu Frater mengenai yang kedua itu ya, apa minggu kedua ya? Iya, pertemuan kedua Romo. Kedua BKS. Iya. Ya, terima kasih Romo Haji. Mungkin sedikit garis besar yang bisa saya tekankan lagi bahwa ya keadilan yang ingin diperjuangkan sebagai umat Kristiani ya dasarnya cinta kasih. Dan cinta kasih itu ya keberanian kita untuk berkorban, bukan mencari melulu kepentingan diri, tapi ya kasih itu kan artinya memberi. Iya, betul. Bukan apa-apa menerima apa yang bisa kita dapat, tapi apa yang bisa kita beri, apa yang bisa kita persembahkan dengan pengorbanan. Dan pengalaman saya kalau kita memberi, kita juga nanti akan menerima lebih banyak lagi ya. Walaupun itu bukan tujuan kita, tapi ya itu efek ya. Iya. Jadi kalau kita banyak memberi,
banyak maka mendapat juga kita berkat akan ya. mendapat banyak berkat, kita juga akan menerima. Oke. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu dan teman-teman muda. Jadi ya nanti ketika di rumah mohon dasar cinta kasih ini jangan dilupakan. Frater Ludo jangan meledek melulu berarti ya. Jadi kalau sudah diledek diam saja. Harus taruh di dalam hati ya. Betul. Ya. Coba renungkan dalam hati seperti ajaran pada pertemuan kedua ini berarti. Khususnya untuk keluarga ya, kalau suami bisa memberikan lebih dari yang diminta istri, istri bisa memberikan lebih dari yang diminta suami, anak bisa memberikan lebih yang diminta orang tuanya, orang tua bisa memberikan lebih yang diminta anaknya, maka damai sejahtera sukacita akan menyertai keluarga itu. Betul. Tapi kalau masing-masing menuntut, aku harus begini, aku harus dapat ini, kabar kacau. Nggak ada habisnya ya Romo ya. Iya, nggak ada habisnya. Itu seperti reaksi berantai ya. Sebagai contoh misalnya karena pandemi, seorang bapak di PHK di kantornya, sampai di rumah dia kesel kan, marah-marah sama istrinya. Istrinya kan kesel, aku nggak salah apa-apa kok malah dimarah-marahin. Dia lalu marah-marahin anak sulungnya. Anak sulungnya nggak salah apa-apa juga merasa Kesal ya. kesal juga, loh aku nggak salah apa-apa kok dimarahin. Dia marahin adik sulungnya, adik bungsunya. Terus adik bungsunya juga marah-marah. Terus akhirnya adik bungsu kan nggak punya adik lagi, yang ada Blacky. Langsung Blacky dimarah-marahin. Nah Blacky-nya juga kesel, nggak salah apa-apa dimarah-marahin, dia gonggong bapaknya makin marah lagi. Jadi itu muter terus nggak ada habisnya, nggak ada selesainya. Jadi harus ada berani yang cut ya. Jadi misalnya ibunya kalau dimarahi ya udah jawab aja ya, udah selesai. Simpan di dalam hati. Simpan di dalam hati atau dibawa dalam doa agar berbuah dengan baik. Amin saudara. Amin. Ya terima kasih Romo Aji atas permenungannya yang sangat mendalam dan nilai-nilai. Semoga ini ya bisa kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Semangat cinta kasih ini tidak mudah, maka mohon rahmat Tuhan dalam menghidupinya. Begitu Bapak, Ibu, dan teman-teman muda sekalian di acara project ini. Oke, terima kasih. Terima kasih.